Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur yang diduga sebagai pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap Dini Sera Afrianti yang merupakan teman wanitanya di Black Hole KTV Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Roice mengungkapkan pelaku Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR disaksikan security Black Hole menganiaya Andin saat di lift. Selain menendang korban, pelaku juga memukul korban dengan botol minuman alkohol. Lebih parah lagi, pelaku bahkan tega melindas Andini yang notabene pacar pelaku dengan mobil hingga terseret sampai 5 meter. Pelaku kemudian mengangkat korban ke bagasi mobil lalu membawa korban ke apartemen sebelum dibawa ke rumah sakit. Pelaku dijerat pasal 351 atau 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi. Kami sudah rangkum dan coba ilustrasikan untuk Anda pemirsa. Inilah kronologi di mana anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya dan berujung maut pada 4 September 2023. Gregorius Ronald Tanur mengajak Dini ke Black Hole KTV Klub Surabaya. Kemudian usai terlibat perselisihan antar keduanya di tempat karaoke tersebut, Ronald menganiaya Dini di basement Landmark Mall. Alih-alih menolong Dini yang pada saat itu sudah dalam kondisi tak berdaya, Ronald justru merekam dan menertawakan korban, pemirsa. Pelaku Ronald kemudian memasukkan korban ke dalam bagasi mobilnya dan membawanya ke apartemen korban. Pelaku yang mengetahui kondisi korban tak bernafas, kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit National Hospital dan dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo. Ya, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda profil dari pelaku yang tega melakukan tindakan kejinya kepada sang kekasih atas nama Gregorius Ronald Tanur, berusia 31 tahun pemirsa, berasal dari kota Kevamenanu, NTT. Dan ayahnya bernama Edward Tanur, anggota DPR RI dari fraksi PKB. Pelaku sendiri sempat menempuh pendidikan di STIE IEU, program studi manajemen, namun mengundurkan diri dan juga sempat mengenyam pendidikan di Universitas Kristen Petra dengan program studi ilmu komunikasi dengan status juga mengundurkan diri. Berikutnya kami hadirkan juga untuk Anda profil dari korban atas nama Dini Sera Afrianti atau biasa dipanggil Andin alias Dini yang berusia 29 tahun dan berasal dari Sukabumi. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari penanganan kasus ini, pemirsa, kami ajak Anda langsung berbincang dengan AKP Rio Pradana, Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya. Selamat malam, Pak Rio.
Selamat malam ya Mbak. Ya, Pak Rio, sampai sejauh ini bagaimana kemudian status dari tersangka ini dan apalagi proses yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menemukan fakta-fakta lainnya? Status tersangka yaitu bernama inisial RT, berusia 31 tahun. Untuk selanjutnya kami akan melaksanakan studi pendalaman lagi terkait motif hal tersebut. Demikian. Dari keterangan pelaku sendiri, Pak, apa kemudian alasannya melakukan tindakan tersebut kepada kekasihnya sendiri? Sudahkah didapati mengenai hal ini? Jadi pada pukul 21 Selasa 3 Oktober 2023, pelaku beserta korban pacarnya sendiri mengajak ke tempat karaoke di kota Surabaya, kemudian keluar room karaoke dengan membawa botol kipingan sejenis tequila. Kemudian mengalami cekcok dengan pacar korban, sehingga terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak tersebut, menimbulkan penganiayaan 351 ayat 3. Yang pertama yang dilakukan yaitu dengan pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan botol dan menendang bagian paha korban. Sampai saat itu ke bawah lift, kemudian berlanjut ke basement. Ke basement kemudian masih bercekcok antara pelaku dan korban. Kemudian korban berdiri di depan mobil pelaku dengan main HP dan menghubungi rekannya melalui voice note kepada rekannya yang berisinya bahwa korban dan pelaku mengalami percekcokan dengan pelaku tersebut, sehingga korban bersandar di sebelah kiri mobil, kemudian pelaku meninggalkan korban dengan mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian korban duduk di sebelah kiri mobil, pelaku kemudian langsung belok kanan dan menindas korban tersebut, sehingga korban tersebut terseret hingga dari titik parkir mobil sampai ke tengah arah jalan keluar exit mobil tersebut. Kemudian pelaku tersebut berhenti dan memastikan korban pacarnya sendiri, yaitu DSA. Tidak lama berselang kemudian datang seorang security, rombongan security sekitar 3 orang security. Security tersebut juga memastikan, kemudian membantu untuk menolong korban tersebut. Tidak lama kemudian untuk pelaku sendiri memasukkan korban tersebut DSA ke dalam mobil, di bagasi mobil. Semua terlihat jelas di CCTV, dan membawa korban tersebut ke apartemen. Sampai di apartemen, pelaku menurunkan korban tersebut menggunakan kursi roda yang didorong oleh pelaku itu sendiri dan dibantu oleh security. Sesampai di apartemen, pelaku tersebut memberikan pertolongan pertama kepada korban, akan tetapi untuk security dengan tanaman saksi menyatakan untuk segera dibawa ke rumah sakit, Rumah Sakit Nasional Hospital. Sampai di sana, kemudian dirujuk ke Dr. Sutomo. Demikian. Pak Rio, apakah ditemukan ada unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku atas tindakannya ini? Unsur kesengajaan dimulai dari pertikaian. Kemudian kedua belah pihak sama-sama dari klub KTV di Surabaya dalam keadaan mabuk, meminum botol tequila.